sekarang umur 20 aja udah bisa punya hipertensi loh. Nah, hipertensi itu bahayanya apa kalau didiemin? Dia bisa ke jantung atau ke ginjal larinya. Penebalan dinding jantung atau ada penyumbatan atau dan segala macam atau ke ginjal. Nah, kalau orang udah punya riwayat darah tinggi, jangan pernah takut buat minum obat darah tinggi. Tadi dengar kabar dari grup Indra Bekti, tadi sempat ada penyumbatan di otak, sempat pingsan katanya di WC. Sebetulnya aku sempat ngelihat tadi malam di postingan istrinya ulang tahun kan, terus mukanya tuh kayak muka capek. Aku sempat muka capek. Trit, Bekti ulang tahun nih gitu kan, ulang tahun, kita selamatin ya gitu. Ini mukanya kecapean deh gitu. Lo dapet besok siangnya pas bangun tidur, saya bangun siang dapat laporan itu. Kaget gak bang dengan kabar? Kaget. Aku sama Indra Bekti tuh soalnya sebelum kita nikah kita juga udah kenal banget udah, sama Indra Bekti. Dan aku malah sering ngingetin Indra Bekti soal ini. Dia kan sering minum banget teh manis, apa sih namanya? Di dalam kemasan. Kemasan gitu kan. Tapi jadi minuman tiap hari. Indra, awas hati-hati lo, ini gula. Bilang enggak bilang gitu. Dan nggak tahu deh, gue tadi malam nggak tahu waktu ngeliat postingan jam 1 malam tuh sempat ngeliat mukanya capek banget gitu. Paginya kan dia sempat siaran radio tuh. Iya. Itu katanya mukanya udah kelihatan pucat. Oh, itu saya nggak tahu pas ini. Coba saya cuma komentarnya waktu ngeliat postingan ulang tahun itu aja gitu. Akhir ketemu kapan bang sama Indra? Enggak, baru berapa bulan, sebulan 2 bulan yang lalu itu di mana gitu, nggak sengaja. Kondisinya mengenal sosok Indra Bekti yang workaholic bisa dibilang dengan padatnya aktivitas tetapi sempat menasihati untuk mengurangi kegiatan atau Enggak sih, karena dia pekerja keras. Saya malah nggak pernah nasihatin soal kegiatannya, malah justru saya sering nasihatin soal makanan, minuman yang dia minum tiap hari itu gitu kan. Hati-hati gula gitu. Karena dari zaman dulu gitu kan. waktu terakhir ketemu itu kondisinya gimana? Oh, baik-baik aja, terakhir ketemu baik-baik aja. Maksudnya nggak ada cerita kalau dia lagi sakit? Enggak. Coba ini adalah ini sebenarnya jadi pelajaran juga gitu buat orang-orang yang udah usia di atas 40 itu harus jadi alert buat semua. Jadi kita harus tahu alarm badan kita sendiri. Orang udah di atas 40 harus tahu, harus cek tekanan darah kita berapa. Harus juga rajin cek jantung. Terus tekanan darah tinggi itu suatu hal yang sebetulnya kelihatannya simpel tapi enggak. Karena orang sekarang umur 20 aja udah bisa punya hipertensi loh. Nah, hipertensi itu bahayanya apa kalau didiemin? Dia bisa ke jantung atau ke ginjal larinya. Penebalan dinding jantung atau ada penyumbatan atau dan segala macam atau ke ginjal. Nah, kalau orang udah punya riwayat darah tinggi, jangan pernah takut buat minum obat darah tinggi walaupun setiap hari. Karena orang bilang kalau udah minum obat darah tinggi artinya harus setiap hari. Gak apa-apa, manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya. Dibanding lu nggak terkontrol darah tingginya, ini buat semua ya pelajarannya. Akhirnya nanti bisa larinya kan gitu ke penebalan dinding jantung, ke penyumbatan pembuluh darah, terus bisa ke ginjal. Jadi itu benar-benar harus hati-hati banget. Kolesterol juga. Dan kita harus bisa menjadi alarm buat diri kita sendiri saat kita udah ngerasa badan kita tuh udah capek. Kita harus jangan maksain. Dan apalagi orang-orang yang udah di atas 40, bukan di baru umur 30-20 juga, orang nggak boleh kurang tidur. Karena kalau orang kurang tidur bahaya banget. Kita banyak dengar kan kejadian teman-teman kita yang akhirnya karena begadang, kurang tidur segala macam, besok dipaksain, akhirnya kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi gitu. Jadi kita harus bisa mengukur badan kita sendiri. Tapi sudah berkomunikasi dengan keluarga Indra Bekti untuk mengatur mungkin atau seperti apa? Tadi saya coba hubungin belum bisa. Tapi kita udah koordinasi sama teman-teman yang bisa ngasih informasi tadi lewat grup ya. Berarti memang sudah ada informasi dari teman-teman. Ya tadi siang sempat sadar. Tadi siang katanya sempat sadar. Tapi Mas Uya selain bad habit dia supaya makan minuman yang manis-manis gitu, ada gak sih kayak usaha dia untuk menjaga kebugaran? Oh, kalau Indra Bekti kalau di luar itu dia hidup sehat kok, dia nggak pernah minum, nggak ngerokok gitu setahu saya. Dia hidup sehat, cuman mungkin itu kecapean kali ya. Kecapean atau mungkin nggak tahu kan, saya nggak tahu juga nih kenapa. Cuman kita bicara secara umum, biasanya hal-hal seperti ini terjadi karena kurang tidur, terus hipertensi yang tidak terkontrol. Ya itu kebanyakan sih. Dan saya nggak tahu kalau Indra Bekti kenapa gitu.
belum dapat dapat kabarnya. yang pasti. Kayak Indra kan juga sempat program diet. Udah jadi gemuk banget, sekarang udah agak kurusan. Itu pengaruh nggak sih dari ininya ke fisiknya? Nggak, gue nggak ngerti deh. Tapi kalau gue udah bilang sama bini gue juga, udah nggak usah diet-dietan karena kita nggak tahu juga obat diet atau apa kita minum tuh chemicalnya berbahaya apa nggak. Gue udah cinta kok sama bini gue walaupun lo gembrot juga. iya benar. Terus abis itu kayak Asti juga bilang, iya perutnya juga gendut-gendut. Iya gue bilang, tapi gue nggak mau diet. Gue mau diet, nggak mau diet dengan obat. Gue mau diet dengan ngurangin makanan. Gue kalau udah mulai malam kan gue suka susah tuh nahan makan tuh. Ya olahraga yang sampai sekarang tuh mungkin gue belum lakuin gitu kan. Dan gak apa-apa kita, karena kita menguruskan badan tuh bagus tuh kesehatan. Tapi kalau gue nggak setuju kalau dengan obat diet, dengan obat-obatan gue nggak setuju. Tadi kan sempat nyinggung tentang ulang tahun ya. Kira-kira dari Mas Uya ada rencana gitu nggak tadinya untuk hadiah atau surprise atau apa gitu untuk Atau mungkin ada undangan dari pihak keluarga? Nggak ada. Gue cuma ingat waktu dulu Indra Bakti masih di Ceriwis, dia ulang tahunnya dirayain di Hard Rock, lu gede-gedean gue. Dan gue inget ulang tahun Indra Bakti itu menjelang tahun baru habis Natalan gitu. Jadi itu yang dinyatakan gue gitu, karena dari zaman dulu kan kita udah berteman nih. Ya, dari Sebelum nikah, udah kita sampai satu manajemen artis, Iya. kita keluar negeri satu kamarnya sama Bekti gitu kan. Ke luar kota juga satu keretanya sama Bekti, satu kamar sama Bekti gitu. Pas lahiran juga Bakti dateng. Iya. Mungkin ada doa untuk Kak Bekti? Pasti Bekti bisa harus kuat dan bisa melalui ini semua. Amin. Dan Gila juga iya, kuat, iya, pasti iya, kuat, iya. pasti bisa sembuh lagi. Insya Amin. Allah. Amin. Oke, tapi sedikit mungkin dari kejadian ini sebagai kita bicara soal Dinda sebagai public figure, seperti apa sih menjaga kondisi apalagi di tengah aktivitas banyak kegiatan Gini. transisi? Dulu gue adalah manusia yang syutingnya dari pagi sampai malam tuh gak ada istirahatnya. Tapi gue semenjak sakit COVID di 2021 awal, Iya, 2021 awal. ya itu merubah hidup gue, buat gue uang harta tuh gak ada artinya dibanding kesehatan kita. Waktu sakit itu gue nggak mikirin soal kerjaan, soal segala macam. Sampai pada saat gue sakit itu sebenarnya gue baru mendapatkan program besar lagi di TV. Dan gue ditungguin, lo sembuh dulu deh. Nah pas gue udah sembuh COVID, udah negatif, ditanya kita mulai yuk. Wah gue kayaknya belum siap deh, mental gue belum siap. Ya udah akhirnya dulu gue bilang ganti aja gue dengan orang lain deh, host lain. Akhirnya program gue itu tetap jalan dengan nama yang sama, tapi diganti dengan host lain walaupun akhirnya nggak berjalan juga sebentar gitu. Tapi di situ gue akhirnya memilih buat sampai sekarang gue nggak ke TV. Jadi nggak tahu deh, gue lagi nyaman apa ya, gue lagi menikmati dengan waktu itu gue bilang gini, Cita mau keluar negeri Agustus kemarin, udahlah gue nggak mau di TV dulu, karena di TV waktu dengan keluarga gue berkurang gitu kan. Gue nggak mau karena apa ya, problem terbesar gue sama TV itu adalah setiap gue mau liburan tuh berantem dulu, nggak boleh lebih dari 2 minggu, nggak boleh lebih dari 3 minggu. Sampai pernah dulu gue punya liburan lebih extend 2 hari aja sampai program gue di stop, dihukumnya gitu. Karena hostnya kamu sama aku. Marah gitu. Dan akhirnya gue kalau pas saat gue nggak punya program TV, gue mau liburan kayak kemarin di Amerika bisa 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan untuk menemani Cinta waktu mau kuliah, tapi pas Cinta kan udah kuliah di sana. Sampai sekarang ditanya lagi, TV mau mulai lagi ya? Gue masih belum mau gitu loh. Tapi gue mungkin sudah dalam taraf uang, popularitas bukan segalanya lagi buat gue gitu. Gue udah lewatin semua di puncak, fase-fase di puncak. Gue Panasonic Award udah, piala gue ada 13. Gue udah punya program TV pagi siang malam apa aja, talk show, pernah jadi presenter talk show terfavorit, presenter reality show terfavorit, presenter game show terfavorit. Jadi semua jenis acara gue pernah ada dan semua favorit dan semua ratingnya tinggi. Jadi sekarang udah nggak ada tantangan apa lagi sih gitu ya. Dan gue mungkin jenuh kali, udah capek gue mungkin dengan semua kealayan gue di TV dulu. Tapi gue tidak menyesal gue pernah menjadi artis alay, karena alay itu juga bagian dari hiburan kok. Gue selama ini gue walaupun acara-acara gue dianggap alay sama Deddy Corbuzier sekalipun, gue merasa kealayan gue itu menghibur orang kok, orang ada penontonnya. Dan yang nonton acara alay bukan orang alay juga, bukan orang-orang kelas kalangan tertentu doang, orang-orang yang pemilik perusahaan gede, hotel-hotel bintang 5, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia juga, salah satu terbesar juga penonton gue gitu. Dan gue
Dan mereka terhibur. terhibur dan gue udah kayaknya gue lagi jenuh dulu gitu. Berarti sampai detik ini pun Sampai detik ini gue belum tertarik lagi gitu, nggak tahu kecuali TV menawarkan gue untuk program yang mungkin sesuatu yang berbeda lagi gitu. sampai kapan sih Pak pilihannya untuk tidak menerima dulu job di TV karena kan Nggak tahu, karena jujur aja duit terbesar gue datang dari TV. Dari YouTube nggak ada apa-apanya, kadang-kadang buat gaji karyawan aja suka nggak cukup, beneran ini. Tapi malah dilaporin ya. Iya, sekarang malah gue dilaporin polisi, disomasi segala macam. Cuman ada kenyamanan, kenikmatan sendiri yang menurut gue lagi ngejalanin ini gitu. Mungkin ini tanggung jawab moral juga, gue sebagai manusia juga harus ada manfaatnya juga lah. Betul. Bukan berarti dulu gue acara alay gue nggak bermanfaat, ada manfaatnya menghibur juga, cuman manfaat dari segi lain. Sekarang mungkin manfaatnya untuk bangsa dan negara ini itu jadi aja. pola hidup juga berubah artinya. Oh, pola hidup berubah lah. Sekarang gue bisa habis sholat subuh bangunnya jam 12 siang juga bisa. Olahraga juga bisa. Belum bisa tapi. Iya, tapi gue akan olahraga. Jadi gini, intinya kayak gue di masa-masa sekarang gue kayak kemarin dulu waktu bulan Maret kemarin lebih gila lagi. Yang ke Amerika yuk, kapan? Besok. Gue berangkat. Dulu Nggak gue mana berantem bisa, dulu ya, mana nggak bisa, berantem. dulu nggak bisa. Nah, mungkin kalau nanti TV juga ada yang mau pakai gue lagi untuk program TV dengan syarat nggak boleh mengekang gue tidak boleh liburan ke luar negeri gitu aja. Ya kalau misalnya nggak bisa ya udah, gue punya TV, beli TV lah nanti ya. Rencana tahun ini liburan gimana Pak Piwi? Tahun ini malah justru gue pertama kali Jakarta. di tahun baru akhir tahun ini gue nggak kemana-mana gitu, tiket mahal. Iya, gue kan lagi sekarang nggak ada job di TV lagi, duitnya kurang. Sekarang ya kan? udah ngitung-ngitung. Iya, nanti aja lah kalau pas tiketnya udah murah gitu, udah nggak musim liburan. Berarti ini pertama kali di Indonesia Ya. akhir tahun mungkin Akhir tahun nggak liburan, nggak libur. nggak bikin acara juga, mungkin jajan bikin podcast doang gitu. Gimana Bunda, artinya kan biasanya setiap tahun itu keluar negeri selalu pasti Ya. kan liburan dengan anak-anak, tapi sekarang ini harus mengirit-irit. Enggak bukan irit-irit sih. Dalam arti kata gini, kita biasanya nih kalau nggak tahun baru di luar negeri atau nggak cari job atau dapat job tahun baru di mana, tahun baru, apalagi sekarang kan lagi udah pandemi udah mulai berkurang ya, jadi kan banyak tuh tawaran. Tapi mungkin gini kali ya, mungkin sudah berbeda kayak tadi Mas Uya bilang karena kita sakit segala macam, jadi kayaknya enakan berdua aja ya pas tahun baru kita ngumpul sama teman-teman, itu nggak pernah kita lakukan. Jadi selama aku menikah sama Mas Uya, tahun baru tidak pernah berdua. Dalam arti kata kita berdua, kita ngobrol sama teman atau bikin apa gitu, nggak pernah. Pasti kerja. Maka di tahun ini saya bilang sama dia, udah tahun baru kita berdua aja yuk atau sama teman-teman. Kita ngobrol, kita ketawa-ketawa, itu aja yang kita inginkan. Karena selama hampir 20 tahun menikah sama Mas Uya, baru sekarang bisa. Yes. Dan gue dulu zaman di TV mana pernah bikin kumpul-kumpul wartawan wawancara, nggak ada waktunya Ya kan? kan. Sekarang kebanyakan nganggurnya, sangat luang. Berarti memang planningnya sendiri khusus untuk family, keluarga dan teman-teman. Ya karena waktu ketika sakit itu kita cuma mikir udah deh apa lagi sih yang dicari. Kayak pas kita ngobrol berdua, apalagi si Cinta kan di Amerika, Dino pasti ntar ada acara sendiri gitu kan ya. Ya udah paling cuma berdua, dan itu yang memang kita pengen, maksudnya gini, 20 tahun sama Mas Uya tapi nggak pernah berduaan waktu tahun baru. Jadi mungkin ini momen yang terbaik kita berduaan ya. Sekarang udahlah giliran artis-artis yang pada muda-muda lah. Iyalah. Masa isinya Artis artis-artis tua gue lagi dulu. ya. Iya kan? Waktu zaman gue di TV, Panasonic kan uya lagi. Ya. Iya kan? Terus pas gue udah mulai mundur, nah udah giliran yang lain gitu. Acara dari pagi, siang, malam, Uya lagi. Nah, Sekarang mungkin gue kalau mau punya acara TV yang lebih serius lah gitu. ya. Talk show politik. Nah, di Amerika tuh talk show politik yang Satu yang aja bawain lah tuh ya, satu yang ya. bawain komedian loh. Komedian dan entertainer gitu kan. Kalau di sini kan masih news anchor, makanya kebanyakan acara-acara politik di sini yang nonton cuma kalangan tertentu doang yang pengen nonton news. Orang kalangan menengah yang suka hiburan tuh pada nggak nonton karena terlalu serius. Nah, coba kita bikin acara politik yang ibaratnya justru semua kalangan bisa nonton, light, tidak memihak, tidak punya terikat kepentingan gitu. Karena gue sekarang masih kritik gue untuk acara politik di Indonesia, masih kelihatan news para presenter politik yang dia tersandra kepentingan
golongan tertentu. Kelihatan banget kalau ada perdebatan dia pasti mihaknya ke sebelah situ. Kalau gue mah enggak. Kalau misalnya Trans TV ada yang program kayak gitu, Om Uya mau nggak jadi? Oh, gue mau kalau politik gue masih mau. Tapi jangan larang gue untuk berliburan ke luar negeri. Karena gini, Iya. aslinya Mas Uya itu seniman, jujur. Ya gue sarjana politik gue dari UI kan. Aslinya Mas Uya itu banyak banget stasiun TV yang bilang, ya pokoknya Uya ya begini, memang agak sedikit nyeni. Jadi maksudnya kalau apa yang gue nggak bisa diginiin, gue nggak bisa digituin. Jadi ya beginilah Mas Uya. Mungkin kalau ada acara politik pun, ya dia harus bebas untuk berpendapat. Belum ada sih. Belum ada kan? acara politik yang isinya Ya, karena gini loh. entertainer belum ada. Ya karena kan kita juga pengen apa ya, nggak cuman dari kalangan tertentu yang menikmati politik. Kayak ibu-ibu kayak saya, kayak Cinta, kayak Nino kan juga pengen tahu. Dan bagaimana apa ya, membuat acara politik itu ditonton sama semuanya. Ibu-ibu juga menarik, anak-anak juga menarik. Jadi apa, bangsa kita lebih pintar. Lebih Tapi tahu. udah kita buktikan kok di podcast saya ini kita bicara soal hukum, soal politik, ekonomi, yang nonton semua kalangan, apa ibu-ibu nonton. Ya. Karena kita Saya ngebawainnya senang secara ringan, light dan santai gitu. Sersan. Dan tidak menggurui. Karena banyak sekarang presenter politik yang ngomongnya terlalu teoritis, biar kelihatannya pinter, bahasa yang ribet orang nggak ngerti, akhirnya nggak nyampe juga, pesannya percuma. Iya kan? Karena tontonan itu bukan milik golongan tertentu doang. Kalau kita ingin mencerdaskan bangsa ini, kita harus menyajikan tontonan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bukan menjadi host yang sok pinter, sok ngomongnya keren, tapi orang pada nggak ngerti. Yang ngerti golongan tertentu doang, itu jangan. Serius tapi santai ya. Sersan uya-uya, tituler. merestui untuk hijrah ke Kopi Uya, biasanya kan di TV sekarang harus ke politik. Dulu dia paling larang gue ke politik. Saya orang yang paling menentang sekali Mas Uya selama 23 tahun ini terjun di politik. Karena buat saya selama gini, bisa dibilang, saya selalu bilang sama dia, Pak, aku masih mau pakai tas mahal, aku masih mau Tas mahal di India, ya, tas mahal. maksudnya masih mau pakai baju bagus, masih mau pakai apa. Karena apa? Buat saya politik itu adalah kan memang kita dedikasi untuk rakyat. Bagaimana suara didengar, tapi yang menjadi wakilnya itu bermewah-mewah atau bagaimana, kan nggak cocok. Karena kan rakyat kita sendiri masih kekurangan, masih kurang pendidikan. Maksudnya saya juga pengen benar-benar kalau mau di politik yuk kita benar-benar jadi wakilnya rakyat. Maksudnya ya. Ya bukan berarti kita di politik kita naik mobil pickup, enggak ya? Ya enggak. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Enggak, harus pura-pura jadi pencitraan. Enggak gitu. Ya, Maksudnya ya. aku- Kan sekarang banyak politikus yang tiba-tiba menuju tahun 2024 yang tadi naik bisnis terus di ekonomi gitu kan. Tapi enggak gitu. Kalau saya mah dari dulu udah naik ekonomi kok. Ya maksud aku pokoknya kita benar-benar serius, benar-benar kalau pengen mau menyuarakan, pengen masuk ke politik, menjadi wakil rakyat, ya kita harus menyuarakan apa yang diinginkan rakyat. Kan toh kita juga dibayar oleh mereka. Jadi ya saya bilang sama dia, oke, 23 tahun, Jadi boleh kita juga udah berkecukupan kok, udah ada duit. alhamdulillah. Bukan sekarang terjun juga dari podcast politik pun nyari duit. Malah justru podcast politik gua nggak ada duitnya. Iya kan? Pokoknya saya pengen kenapa saya Iya. membolehkan, mengizinkan masuk ke politik ya, mungkin memang sudah waktunya, dia sudah matang secara insya Allah lahir dan batin untuk terjun di politik untuk rakyat ya. Saya sebagai istri juga oke, saya juga udah siap. Ya. Lepas atribut kemewahannya. Ya mewah. Ya, Jangan jadi pura-pura juga nggak mewah. Kalau kita juga kebetulan pakai sepatu ya apa adanya aja sih. apa adanya ya. Jadi apa adanya. jadi politikus tuh bukan berarti kita juga jadi berpura-pura jadi orang lain. Betul. Bukan habis tiba-tiba jadi politikus kita jadi tadinya pakai Gucci tiba-tiba besoknya pakai baju 20 ribuan, ya enggak juga. Kalau kita punya dan kita bukan hasil korupsi, kenapa enggak? Iya. Dan intinya adalah orang terjun ke politik bukan untuk cari duit, itu aja. Betul. Makanya saya lebih Itu menghargai yang orang-orang saya- yang udah sukses, udah punya duit baru terjun ke politik dibanding orang yang mau cari duit di politik gitu. Betul. Dan saya juga kan kalaupun akhirnya mau terjun politik, saya podcast soal politik, keilmuan saya juga mumpuni. Saya juga sarjana ilmu politik FISIP UI gitu kan. Yang selama ini orang nggak tahu gitu kan. Dan saya juga nggak mau orang tahu tadinya gitu kan. Cuman akhirnya ya udah orang tahu aja lah. Daripada saya dibilang, ih si alay lagi mulai-mulai bikin podcast politik. Kamu si alay yang sarjana Kayak ngerti aja politik. gitu. Iya kayak ngerti aja lo gitu kan.